Good morning, student. Baik, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Nah, mohon maaf untuk tadi koneksinya sedang bermasalah, jadi saya membuat video pembelajaran yang terbaru ya. Nah, hari ini kita melanjutkan untuk buku SD IPA di halaman 11. Oke, halaman 11. Nah, topiknya adalah perkaratan. Perkaratan. Baik. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam besi atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air atau udara yang lembab. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan struktur. Karat membentuk lapisan di permukaan besi sehingga besi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan cat anti karat. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini, ya, benda yang mengalami perkaratan. Besi berkarat karena terkena air dan udara yang lembab. Oke. Nah, saya lanjutkan. Karat sangat berbahaya jika tertelan. Karat sangat berbahaya jika tertelan. Oleh karena itu, sebagian besar peralatan dapur seperti sendok, pisau, dan panci terbuat dari stainless. Stainless adalah logam anti karat yang dibuat dari campuran baja, nikel, dan krom. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengenai perkaratan. Proses karat yang bisa terjadi pada besi. Oke, dengarkan kembali. Besi yang sudah berusia tua atau terlalu sering terkena air seperti ini akan mengalami perubahan warna dan berkarat. Karat pada besi akan menyebabkan warna besi berubah menjadi kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan, serta tekstur permukaannya yang menjadi kasar. Bahkan kalau karat pada besi sudah terlalu lama, maka besi bisa berlubang atau patah-patah. Nah, biasanya orang tua kita akan memberitahu kita untuk tidak menyentuh benda-benda yang sudah berkarat ini. Oke? Nah, dikhawatirkan kenapa kita menyentuh ini? Dikhawatirkan besi yang berkarat nantinya bisa menyebabkan tetanus atau kulit kita tidak sengaja tergores, ya, dan terluka karena mengenai karatnya tersebut, ya. Oke, karena karat permukaannya besi yang tadinya bersinar dan halus, jadi tekstur kasar dan tidak lagi bersinar, gitu ya. Kalau karat pada besi belum terlalu parah, biasanya karat bisa dihilangkan dengan cara ada cairan tertentu atau menyemprotnya, tapi yang belum terlalu parah ya. Namun kalau karat yang ada di permukaan besi sudah terlalu parah, seperti yang tadi, maka hal ini akan merusak besi sehingga tidak lagi bisa diperbaiki. Oke, paparan oksigen dan air bisa membuat besi itu berkarat. Besi yang ada di luar ruangan yang selalu terpapar oksigen maupun air akan lebih mudah berkarat dibandingkan dengan besi yang ada di dalam rumah. Nah, seperti ini. Ya, karat punya nama ilmiah yaitu oksida besi yang hanya terjadi pada dua jenis logam, yaitu besi dan baja. Jadi ini adalah berbahan besi. Ya, karat merupakan proses perubahan kimia yang terjadi secara alami dan menyebabkan korosi atau kerusakan pada permukaan logam. Selanjutnya, ada dua hal yang bisa menyebabkan logam menjadi berkarat, udara dan air. Misalnya air hujan atau udara yang dingin, ya. Inilah sebabnya besi yang ada di luar ruangan dan sering terpapar udara dan air akan lebih mudah berkarat jika dibandingkan dengan besi yang tidak terkena air dan udara. Contoh saja pagar rumah kamu. Nah, pagar rumah kamu itu terpapar udara dan air, ya, sehingga pagar besi rumah kamu itu mudah sekali berkarat dibandingkan dengan benda-benda yang ada di dalam rumah kamu. Jadi, contohnya misalnya engsel pintu kamu, itu kan terbuat dari besi juga kan? Nah, itu kan jarang terkena air hujan atau terkena udara yang lembab, ya. Bahkan benda-benda yang ada di luar rumah kamu lah yang lebih cepat mengalami perkaratan. Oke, selanjutnya
Besi yang ada di luar ruangan dan sering terpapar udara dan air akan lebih mudah berkarat jika dibandingkan dengan besi yang tidak terkena air dan udara. Akibatnya, dari paparan ini, besi akan berubah warna menjadi kemerahan atau kecoklatan yang kita sebut apa? Karat ya. Namun ada juga karat yang membuat besi berubah menjadi warna kehijauan yang biasanya terjadi pada besi yang terpapar fluorida. Contohnya saja yang kapal selam atau kapal yang sudah karam di dasar laut, yang sudah tenggelam lama di dasar laut itu warnanya kehijau-hijauan. Oke, selanjutnya, karena oksigen dan air bisa menyebabkan karat, maka besi tidak mudah berkarat ya. Supaya tidak mudah berkarat besinya, ya caranya bisa dilakukan mengurangi paparan udara zat itu pada besi. Atau cara yang lain adalah melapisi besi menggunakan cat khusus besi agar permukaan besi tidak langsung terkena paparan udara dan air. Jadi sering-sering dicat minyak seperti ini supaya lebih awet dan tidak mudah berkarat besinya. Ya, melapisi cat khusus untuk lapisan besi. Ya, jadi kalau pagar rumah kamu sudah ada karat-karat sedikit, segeralah dilapisi cat supaya tidak banyak terlihat berkarat ya atau berwarna kemerah-merah atau kecoklat-coklatan. Oke, kita lanjut. Kalau kamu punya benda kecil yang terbuat dari besi, maka ya agar tidak cepat berkarat, meletakkan di tempat kedap udara setelah digunakan. Ya, hal ini bisa mengurangi resiko karat pada besi karena udara juga mengandung partikel air yang bisa menyebabkan karat pada besi. Oke, selanjutnya adalah pelapukan. Oke, ini sudah ada di buku ya. Pelapukan itu adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan. Proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena ada faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Ya, jadi ada jenis-jenis pelapukan. Yang pertama, namanya pelapukan fisik. Oke, saya ulangin. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Nah, biasanya pelapukan fisik faktornya oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Oke, contoh pelapukan fisik. Contoh pelapukan fisik yang pertama adalah gelombang air laut yang terus-menerus menghantam tebing akan mengakibatkan batuan pantai itu terkikis. Saya ulangin. Contoh dari pelapukan fisik adalah gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing akan mengakibatkan batuan pantai itu terkikis. Jadi bisa hancur ya benda tersebut ya, akibat dari gelombang laut. Kemudian tanah di lahan yang miring, ya, tanah di lahan yang miring dapat menyebabkan terjadinya longsor saat hujan terus-menerus. Jadi kalau mau bangun rumah di daerah ini jangan ya, atau hindari saja. Karena kalau sudah yang berdiri, ini akan gampang longsor apabila hujan terus-menerus. Ya, kalau mau bangun rumah biasanya di dataran yang rendah. Ya, jangan di bangunan atau tanah yang miring. Oke. Yang terakhir adalah batu yang terkena arus air akan berbenturan satu sama lain dan pecah. Ya, batu yang terkena arus air laut, ya, apabila berbenturan dia pasti akan pecah dengan sendirinya. Jadi arus air laut juga sangat mendukung faktor pelapukan fisik ini. Oke, selanjutnya di halaman 12, ya, pelapukan biologis. Oke, pelapukan biologis. Nah, biasanya kalau sudah biologis ini adalah dari aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Seperti ini. Ya, akar pohon juga berpengaruh terhadap hancurnya batu-batuan yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi, pohon dan tumbuhan lain dapat hidup di sela-sela batuan. Akarnya tumbuh semakin besar menembus batuan.
sehingga celahnya juga akan semakin besar. Akhirnya pecah batu tersebut seperti ini. Ya, akarnya bisa sampai ke dalam celah-celah kecil dari batu tersebut. Ukuran batu yang lebih kecil akan lebih mudah lapuk atau hancur. Oke, selanjutnya ini adalah aktivitas dari lumut ya, yang bisa tumbuh di bagian tanah atau batu-batuan, sehingga sangat menutupi kemungkinan seperti ini ya. Dominannya lebih menutupi batu-batuan atau tanah. Ini seperti ini, lihat. Nah ya, mungkin di rumah kamu ada seperti ini ya, batu-batu di halaman rumah kamu ditutupi oleh lumut ya. Kemudian jamur, aktivitas jamur juga berpengaruh. Misalnya dia hidup di bagian batang pohon, sehingga pohon tersebut bisa lapuk dan hancur. Kalau tanaman tersebut ini jamur ya, ini jamur, ini juga jamur, saking bisa hidup di tempat ya yang lembab ini, masuk ke celah-celah batang pohon, ya pohon tersebut bisa lapuk juga. Oke, bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya, pelapukan kimia. Pelapukan kimiawi ya, pelapukan kimiawi. Oke, nah pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi yaitu hujan asam. Ya, air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup dan kegiatan pembakaran. Contohnya apa? Contohnya kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik. Ya, hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis. Saya ulangin, ya. Hujan asam ini adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran saja, namun bisa dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Ya, ingat ya, fenomena alam akibat pencemaran udara, makanya terjadilah si hujan asam. Jadi nggak model bentuk si air saja yang turun dari langit, tapi juga dari kabut, termasuk dari hujan asam. Ya, yaitu hujan hasil dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Kalau sudah kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam, timbullah si hujan asam. Paham maksud ini? Paham ya? Nah, jadi sampai di halaman 12 ya, akibat dari hujan asam, apa yang terjadi? Ya, benda-benda yang ada di permukaan bumi ini bisa terkikis, contohnya patung-patung atau batu-batu bisa rusak atau terkikis dengan sendirinya oleh efek dari hujan asam ini, pencemaran udara yang sudah buruk sekali. Begitu. Oke, sudah paham ya? Nah, jadi sampai sini dulu di halaman 12 ya. Pembelajaran hari ini. Selamat pagi, mohon maaf sebelumnya. Oke, thank you.